Didu sedang bermain dengan cermin yang ada di garis bilangan. Didu mencerminkan sebuah kelereng pada cermin sumbu Y. Kemudian menggeser cermin tersebut sejauh X satuan. Kira-kira bagaimana hasil bayangannya ya? Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk menentukan bayangan titik hasil refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Pada ilustrasi Didu tadi, cermin bukan lagi berada pada sumbu Y, melainkan cermin digeser sejauh X satuan yang sejajar dengan sumbu Y. Agar lebih paham, kita simak ilustrasi berikut ini. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Misal terdapat sebuah titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, yang artinya garis X sama dengan H bertindak sebagai cermin. Maka, cara mencari bayangan refleksinya adalah dengan menghitung jarak titik P terhadap garis X sama dengan H. Jarak cermin terhadap sumbu Y sejauh H, dan jarak titik P terhadap sumbu Y sejauh A. Maka, jarak titik ke cermin adalah H dikurangi A. Ingat ya, jarak titik asal dengan cermin harus sama dengan jarak titik bayangan dengan cermin. Sehingga, jarak titik bayangannya adalah H ditambah H dikurangi A, sama dengan 2H dikurangi A. Sementara, nilai Y-nya tetap, yaitu B. Sehingga, kita dapat memperoleh bayangan titik pada refleksi garis X sama dengan H, yaitu P aksen dengan koordinat 2H dikurangi A, B. Atau dapat kita notasikan seperti ini. Agar lebih paham, kakak beri contoh ya. Berapakah koordinat bayangan titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1? Ingat, pada refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka berlaku seperti ini ya. Karena garis X sama dengan negatif 1, itu artinya nilai H sama dengan negatif 1. Titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2, maka nilai dari A-nya sama dengan negatif 5 dan nilai B-nya sama dengan negatif 2. Sehingga nilai X pada P aksen adalah 2H dikurangi A sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Hasilnya 3. Adik-adik, ingat ya, yang berubah hanya koordinat X-nya. Nilai Y-nya tetap. Jadi, bayangan titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2 pada refleksi X sama dengan negatif 1 adalah P aksen dengan koordinat 3, negatif 2. Nah, adik-adik, sekarang coba jawab pertanyaan kakak dengan cepat dan cermat ya. Berapakah hasil bayangan titik Q negatif 2, 3 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2? Apakah jawabannya A 2,3 atau B 6,3? Karena direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka nilai X-nya menjadi 2H dikurangi A, di mana nilai H-nya adalah 2 dan nilai A-nya sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh nilai X 2 dikali 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. Ingat ya, nilai Y-nya tetap. Sehingga jawaban yang betul adalah
B dengan koordinat Ki aksen 6,3. Lalu, bagaimana ya jika nilai H-nya sama dengan 0? Maka, bayangan refleksi titik P, A, B terhadap garis X sama dengan 0 akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif A, B. Hasilnya sama seperti rumus yang sudah kita punya di awal. Karena jika nilai H sama dengan 0, itu artinya dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana ya bayangan titik hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Adik-adik, simak video penjelasan berikut ini ya. Prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya adik-adik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Misal terdapat sebuah titik P dengan koordinat A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Artinya, garis Y sama dengan H ini bertindak sebagai cerminnya. Maka, cara mencari bayangan refleksinya adalah dengan menghitung jarak titik P terhadap garis Y sama dengan H. Jarak cermin terhadap sumbu X adalah sejauh H. Dan titik P terhadap sumbu X sejauh B. Maka, jarak titik ke cermin adalah H dikurangi B. Dan ingat ya, jarak titik asal dengan cermin harus sama dengan jarak titik bayangan dengan cermin. Sehingga, jarak titik bayangannya adalah H ditambah H dikurangi B, atau sama dengan 2H dikurangi B. Sementara itu, nilai X-nya tetap, yaitu A. Sehingga, kita dapat memperoleh bayangan titik pada refleksi garis Y sama dengan H, yaitu P aksen dengan koordinat A, 2H dikurangi B. Atau dapat kita notasikan seperti ini. Oke, agar lebih paham, kakak beri contoh ya. Berapakah koordinat bayangan titik P negatif 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 1? Ingat, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka berlaku seperti ini. Karena garis Y sama dengan negatif 1, itu artinya nilai H sama dengan negatif 1. Titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2, maka nilai dari A-nya sama dengan negatif 5 dan B-nya sama dengan negatif 2. Sehingga nilai Y pada P aksen adalah 2H dikurangi B sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurangi negatif 2. Sama dengan negatif 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 0. Adik-adik, ingat ya, yang berubah hanya koordinat Y-nya. Sementara nilai X-nya tetap. Jadi, bayangan titik P negatif 5, negatif 2 pada refleksi Y sama dengan negatif 1 adalah titik P aksen dengan koordinat negatif 5, 0. Oke nih adik-adik, agar lebih mantap pemahamannya, kakak beri soal ya. Adik-adik jawab dengan cepat dan cermat. Berapakah bayangan titik Q dengan koordinat negatif 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2? Apakah jawabannya A negatif 2,1 atau B negatif 2,5? Karena direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, maka koordinat Y-nya menjadi 2H dikurangi B, di mana nilai H-nya sama dengan 2, sementara nilai B-nya sama dengan 3. Sehingga nilai Y-nya menjadi 2 dikali 2 dikurangi 3, sama dengan 1. Ingat ya, nilai X-nya tetap, yaitu negatif 2. Sehingga jawaban yang benar adalah A dengan titik Q aksen sama dengan negatif 2,1.
Lagi-lagi gimana ya kalau nilai hanya sama dengan 0? Maka bayangan refleksi titik P, A, B terhadap garis Y sama dengan 0 akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat A, negatif B. Hasilnya sama dengan rumus yang sudah kita punya. Karena jika nilai H sama dengan 0, itu artinya dicerminkan terhadap sumbu X. Oke adik-adik, sudah paham ya dengan konsep yang kakak jelaskan? Jadi dari video kali ini, kita bisa menarik dua kesimpulan. Yang pertama, bayangan titik P, A, B yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan seperti ini. Sementara jika hanya sama dengan 0, akan menghasilkan seperti ini. Yang kedua, bayangan titik P, A, B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H akan menghasilkan seperti ini. Sementara jika nilai hanya sama dengan 0, sama dengan seperti ini. Oke adik-adik, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.